1 Juni tahun 1945, Presiden Soekarno menyampaikan pidato mengenai konsep dasar Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian, puluhan tahun kemudian, Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni tahun 2016 dan Pancasila sampai sekarang tetap tegak sebagai dasar negara. Nah, sore hari ini di acara Ngopi Sore, saya atur bersama Anda, dan edisi Ngopi Sore kali ini spesial dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh tanggal 1 Juni yang lalu, ya, tepatnya 1 Juni tahun 2021. Kita akan bicara mengenai implementasi Pancasila di tengah masyarakat, dan sore hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Romo Antonius Beni Susetio selaku staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan dan Ideologi Pancasila atau BPIP, atau akrab disapa dengan Romo Beni. Romo Beni, selamat sore. Selamat sore, Mas. Apa kabar, Romo? Kabar baik. Sehat, Mo, ya? Ya, harus sehat lah. Harus sehat. Kondisi sekarang ini sehat yang paling penting, Mo. Ya, itu harta yang paling berat. Betul, khususnya dasar negara kita, ya, Pancasila. Pancasila. Tanpa Pancasila, wah, bangsa ini bisa apur-apur-anda. Terpecah belah. Nah, ya, seperti Yugoslavia. Betul. Belakang ya, akhirnya terjadi balkanisasi. Kita tidak ingin seperti itu, ya, Mo, ya. Betul. Baik, sore hari ini kita bicara mengenai Pancasila, Romo. Kita flashback ke belakang. Kalau kita ingat dulu peran Soekarno-Hatta dalam menyampaikan gagasan besar, konsep dasar Pancasila sebagai dasar negara, Romo melihat peran mereka ini seperti apa, khususnya menyampaikan dasar konsep Pancasila untuk mempersatukan bangsa dan negara kita. Jadi begini ya, kalau kita harus jujur melihat sejarah, jadi dari kesaksiannya Bung Hatta itu jelas sekali. Ya. Jadi ketika Dr. Rajiman bertanya, ini kan dalam persiapan kemerdekaan, maka BUPKI itu masih di daerah Jawa. Betul. Jadi itu pertama, sehingga daerah Sumatera, kemudian daerah Kalimantan itu kan belum, karena Jepang itu membagi wilayah darat, udara, laut kan. Nah, ini masih di Jawa. Lah ketika itu Dr. Rajim bertanya, apa dasar negara Indonesia kalau Indonesia merdeka? Ya. Yang memberi jawaban Pancasila itu hanya Soekarno, yang lain tidak. Ya. Lah itu yang dikatakan oleh Hatta, sehingga Soekarno itu menggali Pancasila itu sejak, kalau kita lihat pergulatan Soekarno sejak awal sebelum kemerdekaan dia mempersiapkan itu. Ya. Lah dia menggalinya, kalau kita melihat kesaksian Soekarno ini itu jelas sekali. Betul. Ketika dia berjumpa dengan para pater SPD, dia bertemu berbulan, kemudian dia kemudian merefleksikan itu, kontemplasi di pohon sukun itu, kemudian dia menemukan, menggali Pancasila itu dari bumi Indonesia. Ya. Maka dia sebut dasar negara itu Pancasila. Oke. Dan kalau tidak salah pergaulan Bung Karno itu lintas agama, ya? Oh iya, pernah betul. akrab sekali dengan Pater Van Lith. Iya. Terus Romo asal Belanda, Huching, Ya, tadi dia itu akrab. Iya. Karena bagi Soekarno, kemanusiaan itu universal. Oke. Jadi memang dia anti kolonialisme, anti penindasan, tetapi dia tidak anti terhadap orang-orang asing. Ya. Maka perjumpaan dia di Indi itu kan luar biasa. Betul. Dan disitulah Soekarno berjumpa, kemudian dia menggunakan fasilitas perpustakaan, membuat drama tonil, dan itu dengan menghimpun pemainnya juga lintas iman, ada yang Batak, ada yang Jawa, gitu. Dia menyatukan lah. Disitulah Soekarno menggali Pancasila itu lewat drama tonilnya itu. Sebenarnya di situ lahir Pancasila itu. Betul. Dalam praktek. Jadi Pancasila itu oleh Soekarno dijalankan dalam praktek kehidupan yang real itu. Termasuk permintaan Romo Huching menjadi warga negara Indonesia, langsung dikabulkan saat itu. Tetapi Romo Huching yang meramal bahwa nanti engkau yang jadi presiden Indonesia, nanti kamu kembali ketemu saya sudah presiden. Betul. Luar biasa, ya. Seperti garis tangan. Garis tangan, dan dia bisa melihat bahwa Dr. Huching memang melihat, dia tidak setuju dengan ekspresi penindasan. Dia ngomong bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, manusia itu memiliki martabat yang setara. Jadi dia juga anti sebenarnya penjajahan, penindasan. Apapun agamanya, apapun sukunya, tetap sama. Tetap sama martabatnya. Oke, selain Soekarno-Hatta dan tokoh-tokoh lainnya, kalau tidak salah juga ada beberapa tokoh ulama yang berperan. Nah, ya itu. Misalnya kita melihat ayahnya Gus Dur. Iya.
Wahid Hasyim. Betul. Kemudian ada Ki Bagus, ada Hasan dari Aceh. Ya. Jadi sumbangan Pancasila itu sebenarnya sumbangan umat Islam terbesar. Betul. Karena umat Islam itu menyintai kemerdekaan. Dia tidak ingin memaksakan kehendaknya. Kalau memaksakan kehendak, Indonesia bisa pecah. Ya. Demi persatuan itulah mereka menghapus 7 kata ini. Ini jasa besar dari umat Muslim Indonesia. Betul. Yang memberikan hadiah terbesar bagi Republik ini. Menghapus Piagam Jakarta. Ya itu kata itu pun hanya beberapa menit setelah, dan itu ada peranan NU, Muhammadiyah di dalamnya karena tokoh-tokohnya memang dari mereka. Bagus misalnya yang mampu meyakinkan bahwa demi persatuan dan kesatuan kita harus berani meninggalkan itu juga berkat jasa Hatta yang melobi mereka sehingga Kiai Wahid Hasyim ayahnya Gus Dur menerima itu dan dia melakukan itu dengan satu kesadaran yang luar biasa karena demi kepentingan bangsa. Kebesaran jiwa yang itu sebenarnya jadi sumbangan ulama-ulama kita yang berpikiran nasionalisme demi bangsa dan negara. Mereka mengorbankan hal-hal yang menurut mereka itu tidak bisa membuat kita bersatu. Betul. Jadi kita harus belajarlah dari para ulama-ulama besar yang berani meninggalkan egoisme, tapi demi kepentingan bangsa dan negara mereka mau memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi ini sebenarnya sumbangan terbesar umat Islam bagi bangsa dan negara ini. Baik, ini zaman semakin berkembang Mo ya. Kalau Romo Beni melihatnya penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat sekarang ini seperti apa? Jadi gini, sejak reformasi itu kan Undang-Undang Sidinas tahun 2003. Mata pelajaran Pancasila tidak ada. Betul. Jadi ada ya sekitar 21 tahun ya kekosongan dalam generasi muda karena tidak adanya pendidikan Pancasila. Maka menarik sebenarnya survei yang dilakukan indikator Mas Burhan mengatakan anak muda rindu supaya minta pelajaran Pancasila diajarkan. Itu kan menarik sekali karena mereka takut dengan kehancuran bangsa karena dia takut dengan yang namanya sekarang itu gejala di media sosial orang sarah yang kuat dan terjadi potensi konflik sehingga mereka ketakutan kalau itu terjadinya bangsa ini bisa pecah. Dan itu menarik untuk anak-anak generasi gadget ya. Kesadaran itu minta kembali Pancasila itu supaya apa? Mereka merasa pentingnya menjaga persatuan itu, maka mereka minta pendidikan Pancasila itu diajarkan kembali. Ini kan sebenarnya kalau dulu kan kita ini kan males karena didoktrin kan. Betul. Tetapi sekarang ada kesadaran rindu Pancasila. Lah ini kan fenomena yang menurut saya saatnya lah kita mengembalikan pendidikan Pancasila, tapi dalam bentuk yang memang tidak doktrinan. Karena dalam anak-anak digital ini kan lebih menarik, lebih fun, lebih membawa orang tidak lagi digurui, tetapi Pancasila itu aplikasi kehidupan. Maka Pak Jokowi meminta Pak BPIP lewat Prof Yudian untuk membuat materi pelajaran pendidikan Pancasila dari PAUD sampai perguruan tinggi. Yang isinya 30% pengetahuan, 70% praktek. Dan itulah Pancasila sebagai living ideologi. Jadi bagaimana Pancasila dipraktekkan dalam hal bagaimana kita membangun persaudaraan sejati, gotong royong, kebersamaan. Praktek itu kan banyak. Dan itulah kekuatan bangsa ini. Sehingga mengapa bangsa ini badai Covid mampu mengatasi ya karena jiwa Pancasila terpatri, yaitu dalam diri sanubari anak-anak bangsa lewat gotong royong itu. Dan itu nyata. Ini menarik ya survei dari Mas Burhan dari indikator ya. Kalau ternyata anak-anak milenial sekarang ini rindu dengan belajar. Saya pikir berbau skill, berbau sains, Enggak, karena mereka takut kan dengan gempuran media sosial yang mengajarkan kebencian, mengajarkan mengajarkan penuh olok-olok yang menghancurkan karakter, kemudian etnis adu domba, kan bisa terjadi perpecahan. Dan kadang-kadang kan orang main di media sosial, bahkan para YouTuber itu kan kadang-kadang tidak menggunakan kaidah moral dan merasa paling benar sendiri, yang lain salah, sehingga orang dicap kan, stigma kan, dan itu mengerikan kan. Misalnya penghinaan terhadap agama, itu kan mengerikan kan. Dan itu terjadi di era digital keterbukaan ini, setiap orang bisa apapun karena mereka tidak rasa
takut lagi. Betul. Karena seolah-olah kebal terhadap hukum. Kalau toh dihukum paling ya minta maaf selesai gitu kan. Tapi orang kan sudah dihancurkan karakternya. Lah ini yang mengkhawatirkan. Maka perlu pendidikan Pancasila dalam arti yang terdalam, bahwa anak-anak itu rindu supaya apa? Mereka bisa hidup berdampingan, bersaudara satu dengan yang lain, tidak lagi gontok-gontokan. Dan ini kan masuk dalam ruang digital, untung aja di ruang digital. Tapi kalau ini dibiarkan, ya kan bisa juga itu menjalarkan yang tidak suatu realitas di dunia maya bisa terjadi loh. Dan ini kita tidak ingin seperti Arab Spring misalnya, itu kan akibat dari faktor media sosial yang akhirnya kan Suriah hancur. Kita lihat Libya yang sampai sekarang tidak selesai, itu kan banyak yang akibat dari badai dari media sosial yang tidak dikontrol. Jadi bisa dikatakan kemajuan teknologi, keterbukaan informasi itu seperti dua sisi mata uang, Iya memang teknologi kita tinggal itu memilih bisa menjadi alat pemersatu, tapi juga bisa menjadi alat penghancur. Maka teknologi itu harusnya berdasarkan dimensi etis. Kalau teknologi tanpa dimensi etis, ya bisa menghancurkan. Menarik, pendidikan moral Pancasila. Ini progresnya sampai kapan? Di segmen kedua mau ya ceritanya ya. Tetap bersama kami di acara Ngopi Sore hingga pukul 17 nanti. Pertanyaan, sharing seputar implementasi Pancasila di tengah-tengah masyarakat saya tunggu ya. Di nomor WA atau Telegram, atau di komen channel YouTube kami @sonora_fm 0812 112 9200. Masih bersama saya Atu di acara Ngopi Sore, dan kita masih bicara mengenai implementasi Pancasila di tengah masyarakat bersama dengan Romo Beni selaku staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan dan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sekali lagi menarik survei yang dilakukan Mas Burhan Romo ya, dari indikator bahwa teman-teman milenial ternyata merindukan yang namanya PMP di tengah dunia yang bisa dikatakan serba hedon, kemudian informasi yang tanpa batas. Nah, bicara mengenai PMP, progresnya sampai sejauh ini seperti apa? BPIP dan Kemenristek kalau tidak salah. Ya. Jadi BPIP memang sudah menyiapkan. Nah ini tinggal tahap terakhir yang nanti bahan materi itu diserahkan Komisi 2, Komisi 10 dan Komisi 7. Ya, maka sekarang kan tadi kemarin kan sudah ada pemberitaan 2 hari yang lalu ketika mereka bertemu dengan Komisi 10 bahwa akan diajarkan kembali pendidikan Pancasila. Nah kita berharap ya Juli lah itu harusnya sudah diajarkan. Ini bertepatan dengan rencana tatap muka ya? Lah iya, artinya kan tatap muka kan bahan sudah siap. Karena kan gini loh, kita kan sudah ada, tinggal bagaimana aplikasinya. Jadi kembali kan semua komunitas agama meminta kembali, anak muda kurang apa gitu. Jadi ya menurut saya ya sudahlah, nggak perlu takut lah. Karena ini kan Pancasila itu tidak hanya menjadi dasar, ideologi, falsafah, kepercayaan bangsa, tapi anak-anak muda itu merindukannya karena apa? Mereka melihat kalau ideologi-ideologi lain sudah mereka alami setiap hari masuk dalam ruang YouTube-nya, Facebook-nya, Twitter-nya, sehingga Pak Jokowi dalam peringatan 1 Juli kan mengingatkan itu bahaya ideologi transnasional kan. Tapi udah masuk ruang publik. Jadi anak-anak muda sadar betul perlu pemantapan ideologi untuk melawan itu. Nah kalau anak-anak muda tidak diberi pendidikan yang cukup baik formal informal, itu kita akan rugi sebagai bangsa. Tapi pendidikan itu kan menurut Ki Hajar Dewantara baik formal maupun non formal. Tapi sokok guru pendidikan yang paling utama itu orang tua. Maka orang tua juga punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya terhadap nilai-nilai keutamaan Pancasila. Dan keutamaan Pancasila itu sebenarnya gini, kalau semakin orang beriman itu semakin Pancasilais. Jadi kan sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa menurut Hatta itu apa sih? Yaitu Tuhan itu yang berdaulat. Kedaulatan itu di tangan Tuhan. Maka kalau orang yang mengimani, ya orang kan tidak boleh melakukan kebohongan, jujur, integritas, tidak boleh menipu, tidak boleh mendolimin orang. Nah, maka orang-orang yang mencintai Tuhannya menjadi setamanya. Nggak mungkin dia akan menghancurkan manusia. Sehingga kalau orang selalu membuat onar, membuat terus-menerus menghancurkan karakter orang lewat entah YouTube-nya, lewat Twitter-nya yang menghancurkan karakter, itu kan bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Jadi siapa yang melukai manusia melukai Tuhannya.
Maka menyintai sesamanya itu aktualisasi dari nilai ketuhanan. Nah, orang yang menyintai manusia itu kan nggak mungkin padu. Betul. Nggak mungkin kita melihat sesamanya itu sebagai orang yang kita hancurkan. Pasti dia menginginkan kebersamaan, sinergi, yaitu join bersama. Itulah nilai persatuan. Tidak akan orang yang menyintai manusia itu akan bertolak belakang lah. Lah orang selalu kalau menyintai persatuan mencari titik temu, win-win bukan win-loss atau loss-lossan. Tidak. Lah itulah nilai musyawarah mufakat yang disebut sekarang adalah gotong royong. Tadi itu yang disebut sekarang sinergi. Itu yang disebut dalam sekarang yaitu membangun join, kerjasama. Nah, dan orang itu yang melakukan nilai-nilai musyawarah mufakat itu kan keadilan. Betul. Keadilan itu hak dan kewajiban sama. Lah ini semua agama mengajarkan yang sama. Dan Pancasila itu kan titik temu dari semua agama-agama. Dan Soekarno menggali dari akar-akar budaya bangsa ini termasuk dari nilai-nilai agama yang universal itu. Oke. Kalau kita kembali ke lingkungan keluarga, Mo ya, Romo melihatnya apakah fondasi kita di lingkungan keluarga dan sekolah masih kurang kuat sehingga perlu ada PMP kembali? Ini persoalan pendidikan Pancasila itu kan internasi nilai. Dan internasi nilai itu kan efektif kan ya pembelajaran. Betul. Jadi ini bukan persoalan kuat dan tidak kuat, tapi persoalan kita di semua negara itu sama. Jadi kalau kita ke Singapura pun mereka mendapatkan pendidikan karakter hidup berbangsa. Di Amerika juga dapat. Semua negara itu membangun fondasinya berdasarkan ideologi yang diajarkan mereka sejak dini. Di Jepang sama, Korea Selatan juga. Jadi kalau kita ke Amerika, cintanya di bioskop aja lagu kebangsaan itu dinyanyikan mereka berdiri. Itu kan bentuk dari nasionalis ditanamkan. Misalnya kalau kita Amerika nggak kalah di Vietnam dalam sejarah, tapi bagi Amerika nggak pernah kalah. Maka dia munculkan mitos film Rimbo, ya kan? Soal Rimbo itu dianggap sebagai hero. Karena apa? Bangsa Amerika nggak mau dia dianggap sebagai bangsa yang kalah. Bagi mereka itulah nasionalisme. Jadi nasionalisme itu ditanamkan baik lewat film, lewat pendidikan, lewat sejarah, lewat autobiografi, itu kan penanaman. Termasuk inisiasi yang dilakukan Sri Sultan di Jogja. Ya di Jogja itu sebenarnya bagian dari penanaman nasionalisme, bukan fasisme. Itu beda. Fasis itu kan cara pemerintahan yang otoriter, yang menggunakan kekerasan. Jadi kita ini harus menyintai negara dan bangsa itu lewat penanaman. Itulah habitualisasi. Gugus insting yang mempengaruhi berpikir, bertindak, benar, itu lewat apa? Kebiasaan yang terus menerus. Lah pendidikan itu kan membiasakan orang. Bagaimana pendidikan Pancasila itu menjadikan dasar anak sehingga anak-anak itu memiliki satu kecintaan terhadap bangsa dan negaranya. Kalau kita cinta pada bangsa dan negara, kita itu memilikinya, honor. Kalau kita memilikinya, maka kita akan bijaksana dalam segala hal. Lah sekarang kita menghadapi era digital ini, serbuan ideologi yang lain. Baik ideologi yang menawarkan kekerasan, jalan pintas, ideologi yang menawarkan kebebasan yang bebas, sebebas-bebasnya, ideologi yang menawarkan egoisme, hedonisme. Ini kan ideologi yang harusnya tidak cocok. Tetapi kan harus ada counter hegemoni terhadap dominasi ini. Maka kalau anak-anak mendapatkan pendidikan Pancasila, mereka akan memahami, oh hidup berbangsa bernegara itu seharusnya seperti ini. Sehingga mereka mampu mengaktualisasikan dalam tindakannya. Saya jadi penasaran Romo, PMP baru ini Mo ya, itu gambaran isinya seperti apa sih Mo? Ya isinya teori dan praktek tadi. Teori ya 30% teori. Contoh bisa misalnya praktek sila pertama. Bagaimana anak-anak sudah diajak bersilaturahmi, berbeda keyakinan, mendatangi rumah-rumah ibadat. Itu kan dari praktek sila pertama hari raya. Tapi lebih banyak di situ kan anak-anak diajak, apalagi dengan sekarang kan anak-anak bisa membuat film-film pendek tentang indahnya kebersamaan. Itu menarik. Jadi lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Teori itu baru prinsip-prinsip dong. Diberi bisa hari lahirnya Pancasila, tanggalnya berapa, sejarah siapa perumusnya, itu kan biasa. Tapi dari situ ada refleksinya. Misalnya anak-anak dibikin puisi, bikin syair, bikin film pendek mengenai bagaimana praktek hidup berpancasila. Nah isinya seperti itu.
Milenial suka. Lah itu memang, jadi gini, yang sekarang ini paradigmanya beda. Yeah. Jadi paradigmanya adalah bagaimana pendidikan Pancasila membuat anak fun, membuat anak bukan didongkring, tapi internalisasi dari anak-anak. Yeah. Dan ini sudah dipraktekkan oleh BPIP ketika membuat lomba-lomba film, Anda bisa lihat di YouTube, bahwa banyak anak-anak kita menaksirkan sila-sila Pancasila itu dalam cara mereka melihat sebuah realita. Yeah. Dan ini sebenarnya anak-anak sekarang jago. Betul. Dalam inilah tinggal kita para guru ini membimbing mereka sampai mereka menemukan makna sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima bagi saya apa. Lah ini yang kita alami. Misalnya ada kisah mengenai Gus Dur. Yeah. Itu ada dalam satu buku. Gus Dur sebagai tokoh yang menjaga Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana Gus Dur bergaul dengan Romangun, dengan Bung Kedong, bergaul dengan tokoh-tokoh yang berbeda agama dan kepercayaan. Itu kan menunjukkan bagaimana dia menggayati sila pertama. Dan itu contoh-contoh yang banyak sekali. Bagaimana sila ketiga, contohnya para pemain bulu tangkis. Lah itu kan sila ketiga kan, dengan persatuan mereka membuat bendera sang saka bisa dinyanyikan berkumandang seluruh dunia. Ini kan contoh-contoh aktualisasi Pancasila dalam tindakan. Betul. Karena kata orang tak kenal maka tak sayang, betul. Maka kita harus mengenal dulu. Makanya itu perlunya pendidikan. Pendidikan itu tidak sekedar pengetahuan loh, Bu. Betul. Tapi pendidikan itu dari bagaimana akhirnya anak mengalami internalisasi nilai-nilai itu. Baik. Jadi bagaimana Pancasila diterapkan dalam kehidupan beragama di Indonesia? Kita bahas di segmen 3 Mo ya. Oke, siap. Tetap bersama kami di acara Ngopi Sore. Masih bersama saya Anto di acara Ngopi Sore, dan saya masih bersama dengan Romo Antonius Beni Susietio selaku staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina dan Ideologi Pancasila atau BPIP. Kita masih bicara mengenai implementasi Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Kita masih bicara mengenai Pancasila, karena momennya pas sekali ya. Selasa kemarin kita memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2021. Kalau kita bicara mengenai Pancasila di tengah kehidupan beragama di Indonesia, apakah Pancasila bisa dikatakan sudah mengakomodasi itu semua? Iya, kita harus melihat ya. Kalau kita melihat dalam kenyataan kita, masyarakat kita kan sebagian besar bisa saling menghormati perbedaan. Ya. Kalau ada masalah, itu kan kasus-kasus di beberapa daerah. Betul. Harus kita akui ada kesulitan orang mendirikan rumah ibadat. Ya. Tapi kan tidak hanya kesulitan mendirikan gereja, di tempat lain sudah mendirikan masjid, di tempat lain biara. Tadi ini kasus-kasus. Tetapi secara umum kehidupan beragama kita ini tidak ada masalah. Ya. Dan kita bisa hidup berdampingan kok. Memang akhir-akhir ini kalau kita melihat di ruang dunia maya itu mengkhawatirkan. Betul. Mengapa mengkhawatirkan? Karena kebencian itu ditebarkan oleh mereka yang merasa tokoh agama. Ya. Ini sebenarnya nggak betul. Tokoh agama itu kan pembawa penyejuk, membawa damai. Betul. Tetapi kerap kali provokator dan provokasi. Jadi kalau orang pindah agama di Indonesia dijamin. Tetapi jangan menjelek-jelekan agama orang lain. Betul. Dan agamanya yang dulu dianut. Itu tidak etis, karena gini, siapa yang menghina agama itu dia menghina dirinya sendiri. Ya. Lah praktek-praktek ini yang harusnya segera ditindak. Ya. Karena ini kalau dibiarkan ini akan mengancam keutuhan hidup berbangsa bernegara. Ya. Tetapi kalau kita melihat suasana kita nggak ada masalah. Ya. Ada persoalan harus diakui ya. Di semua negara begitu. Betul. Negara demokrasi juga begitu. Jadi ini persoalan lokal-lokal yang harus diselesaikan. Maka pentingnya Pancasila di situ. Ya. Kalau kita bisa menyelesaikan dengan musyawarah mufakat, ada mekanismenya forum komunikasi umat beragama, dan itu sebagai bentuk musyawarah mufakat di situ. Ya. Lah ini yang harusnya kalau ada masalah, ayo kita berduduk bersama mencari titik temu. Bukan untuk menang-menangan, tetapi kita mencari solusi. Lah ini yang penting adalah jangan sampai kasus-kasus itu menjadi isu politisasi. Lah ini yang kerap kali ketika itu menjadi politisasi sehingga menjadi benang ruwet. Maka kita mau coba kalau ada kasus-kasus, ayo dicari titik temu penyelesaiannya. Pasti ada solusinya. Baik. Ini agar ada titik temu, agar ada solusi Mo ya. Peran tokoh agama nih harus bagaimana? Gini, tokoh agama itu kan dia menjadi sebagai tokoh panutan. Ya. Maka tokoh agama harus mau membangun yang disebut keutamaan. Dia harus bijaksana. Bijaksana itu
dia harus mampu merangkul semuanya. Dan sebagai tokoh agama, dia tidak boleh mengobarkan perpecahan, dia tidak boleh berkhotbah itu menghancurkan keyakinan orang lain. Sebagai tokoh agama, dia harus menjadi panutan, maka dia menjadi pemersatu. Maka kalau ada konflik, tugas dia adalah mencarikan solusi. Maka dia membangun semangat rekonsiliasi, bukan semangat untuk menghancurkan. Lah, maka pentingnya tokoh-tokoh agama itu memiliki yang disebut etika. Etika itu kepatuhan pada suara hati nuraninya, pada panggilannya. Maka sebagai tokoh agama dia harus menjadikan cahaya bagi semua orang. Sampai sejauh ini komunikasi lintas agama seperti apa? Ya berjalan baik, efektif di bawah. Jadi ada dan semua kegiatan lintas imam jalan. Kalau ada beberapa orang yang nggak setuju itu wajar lah. Itulah kehidupan, kan tidak semua orang itu kan seperti itu. Tetapi sebagian besar kita kan tidak seperti itu. Jadi kita itu jangan memotret yang kecil kemudian dibesarkan. Tapi lihatlah yang banyak ini loh. Jadi menurut saya, apalagi dengan Menteri Agama baru Gus Yakub, dengan moderasi agamanya, saya rasa semakin hari kehidupan beragama itu semakin cair, semakin apa yang diciptakan Soekarno, yaitu bagaimana kita beragama itu yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu, yaitu beragama yang berkebudayaan itu. Menarik. Nah itu sebenarnya dari kebudayaan itu agama yang memang menjunjung tinggi kerjasama, kekerabatan. Dari dialog itu kan macam-macam. Bisa dialog hidup, dialog spiritual, dialog karya juga bisa, dan itu terjadi. Tapi kalau kita ke Inde, Pondok Pesantren Wali Songo itu biasa itu. Para pater-pater ngajar di situ, terus mereka bermain di seminari, terus gantian yang di sana menyiapkan makanan untuk para seminari. Itu nggak ada masalah itu. Indah ya. Indah itu, dan itu tidak hanya di Inde, sebagian Indonesia seperti itu. Ada di Priok, masjid terus gereja di sebelah. Nggak ada masalah kok. Kebaikan-kebaikan seperti itu yang harus terus. Nah itulah peranan media. Jadi media sosial maupun media mainstream itu harusnya banyak menampilkan wajah-wajah kerukunan. Jangan wajah-wajah kebencian. Nah, tapi kebanyakan kan media isinya itu kalau nggak konflik nggak menarik, sehingga konflik itu digoreng gitu loh. Padahal itu kan kecil kan. Tapi janganlah kita terus-menerus memanasi sesuatu yang sudah panas. Tapi kita harusnya memadamkan api dalam sekam itu. Baik. Ini selain agama, ada kearifan lokal di negara kita, aliran penganut kepercayaan. Apakah negara mengakomodasi? Loh iya kan, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi kan. Sekarang ada kan terus mereka agama KTP ada. KTP ada dan mereka haknya sama. Dan itu diakui loh Undang Dasar 45 pasal 29 agama dan kepercayaan. Kepercayaan itu ya agama-agama lokal. Jadi kita harus berani juga untuk mau berhubungan dengan siapapun. Karena sang pencipta itu tidak bisa dibatasi. Kalau di dunia itu agama ratusan kok. Kalau kita ke pertemuan dialog antar agama itu di Iran aja ada agama api kok. Mak itu dapat di parlemen. Artinya gini loh, masyarakat juga harus dibukakan cakrawalanya bahwa keyakinan itu personal. Dan negara tidak boleh intervensi terhadap keyakinan itu. Hubungan kita dengan Tuhan itu personal sekali. Personal hubungannya. Kita nggak bisa dipaksa, tidak bisa memaksa. Pada memaksa itu haknya. Jadi dalam hidup bernegara itu yang disebut oleh Gus Dur itu partai meja makan. Jadi kita ini hubungan sesama bisa bersama-sama ketika kita berdoa masuk kamar masing-masing. Lah itu yang dikatakan Gus Dur, agama itu menjadi inspirasi batin, bukan menjadi aspirasi kepentingan. Politik, kepentingan ekonomi dan budaya. Akibatnya apa? Kalau seperti itu terjadilah konflik. Inspirasi batin bukan aspirasi kepentingan. Untuk kekuasaan misalnya, untuk merebut. Nah, kalau kekuasaan ya dia gunakan agama untuk menjadi alat teror. Itu harus kita hindarkan Iya. Ada sesuatu yang menarik, pembangunan terowongan silaturahmi. Yang antara Istiqlal dan katedral. Romo melihatnya seperti itu. Ya kita harus melihat itu kan sebagai monumen bersejarah. Istiqlal dan katedral itu simbol Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu harus kita lihat bagaimana kehebatan Soekarno waktu itu. Sehingga sehingga kita semua tamu negara itu pasti mengunjungi dua itu. Karena disitulah simbol mercusuar
bahwa kita bisa bersatu meski berbeda keyakinan. Yeah. Tapi bangunan-bangunan seperti ini tidak hanya di Jakarta, di Malang juga ada. Okay. Gereja misalnya gereja kayu tangan dengan masjid yang ada di dekat pusat alun-alun pusat Malang. Yeah. Itu kan biasa di situ. Betul. Toleransi terlihat ketika hari raya juga Mu ya. Ya, tapi kita itu mengatasi tukaran parkir ya. Tapi kita itu mengatasi toleransi. Yeah. Toleransi kan kata tolerare. Yeah. Ya sudah toleransi itu sudahlah. Saya tidak mengganggu kamu ya. Tapi kita enggak, kita itu persaudaraan sejati. Betul. Mengapa? Karena sudah lama. Kalau Anda ke Mojokerto, di situ ada Candi Seribu. Pada zaman Hindu Buddha, mereka dulu tidak bisa bersatu, di Indonesia bersatu. Yeah. Maka dalam kitab Sutta Sumo, negara-negara itu disebutkan kan. Yeah. Meskipun ada 1001 keyakinan, aliran, mereka bersatu itu. Yeah. Pemujaan hanya di Indonesia. Betul. Dan inilah warisan dari yang namanya kearifan lokal itu. Betul. Manusia itu sama dengan Tuhan. Kita menuju ke sananya memang beda-beda Mo ya. Betul. Contohnya saya kemari aja pasti beda-beda nih teman-teman. Iya kan Ada lewat tol, ada lewat itu, ada lewat jalan-jalan tikus. Iya. Kan semua, tapi titik temunya kan sama, menuju Antasari. Termasuk ini Mo, BPIP rencananya akan lebih menggaungkan Pancasila di ruang-ruang publik. Betul. Apa saja yang sudah dilakukan? Nanti kita bahas di segmen keempat. Tetap bersama kami di acara Ngopi Sore. Kita masuk di segmen terakhir di acara Ngopi Sore. Kita masih bicara mengenai implementasi Pancasila di tengah masyarakat bersama dengan Romo Antonius Beni Susityo selaku staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan dan Ideologi Pancasila atau BPIP. BPIP rencananya akan lebih menggaungkan Pancasila di ruang-ruang publik. Yang sudah dan akan dilakukan oleh BPIP sampai sejauh ini apa saja? Ya, sampai sekarang ini kan BPIP mulai ya mengaplikasikan Pancasila itu dalam bahasa kekinian. Ya. Yang sudah dilakukan misalnya Bahasa gaul ya? Ya, bahasa gaul. Misalnya mengumpulkan para YouTuber, kemudian membuat film animasi lorong, Ya. dan sekarang lagi buat film animasi mengenai 1 Juni, Ya. membuat lomba-lomba lomba-lomba YouTube, lomba-lomba film pendek, Ya. terus kegiatan-kegiatan animasi yang pada penggiat-penggiat media sosial, penggiat media dan perfilman. Ya. Karena ini sangat penting, dan BPIP lebih menyentuh juga pendidikan untuk anak-anak muda. Tapi yang terakhir BPIP mulai berpikir keluarga penting, maka akan kerjasama dengan PKK. Ya. BPIP sudah bekerjasama dengan Pramuka, dan karena Pramuka juga punya anggota yang luar biasa. Betul. Tapi juga BPIP menghimpun para pasukan pengibar bendera. Itu jumlahnya ribuan. Ya. Lah ini yang nantinya menjadi kekuatan BPIP, menjadi ujung tombak. Semacam Ambasadornya duta Pancasila. Duta Tetapi Pancasila, BPIP ya. kan juga ada ikon kan. Betul. Nah, nanti ini 75 kemerdekaan 75 ikon orang-orang yang mengaplikasi Pancasila terdiri dari artis, seleb, para intelektual, dan para penemu aplikasi. Di situ juga intelektual, ilmuwan, budayawan, seniman itu bergabung. Ya. Misalnya BPIP memberi penghargaan pada Pak Mantep Dalang. Karena dalang itu nilai Pancasila bisa disosialisasikan. Kearifan Lokal ya. misalnya. Dan itu kan akan terus-menerus dipakai sebagai kekuatan kita untuk memberi inspirasi kepada masyarakat. Lakonnya tentang gotong royong. Iya, gotong royong, kebersamaan. Jadi maka ini kan sebenarnya pertarungan ide gagasan di ruang publik. Maka siapa yang menguasai ruang publik dia akan mampu mempengaruhi nilai. Maka BPIP membangun kesadaran menggandeng para employer, yaitu para YouTuber, para netizen, dan juga para orang-orang yang aktif dalam media sosial. Betul. Cuma kan tantangan sekarang ini tidak mudah Mo ya. Kemajuan teknologi informasi yang masuk tanpa sekat, tanpa batas, termasuk budaya-budaya asing. Romo melihat budaya asing yang masuk ke Indonesia ini, apakah bisa menggerogoti nilai-nilai kebangsaan kita? Ya akan dengan sendirinya kalau tidak memantapkan ideologi kita. Maka pentingnya pendidikan Pancasila di sini salah satunya, dan pendidikan keluarga. Jadi nggak bisa kalau kita memberikan, udahlah nggak penting. Pentingnya sekarang adalah dalam situasi ini, karena sekarang personal. Anak-anak banyak menggunakan gadget. Maka mau tidak mau sekarang bagaimana aplikasi
tindakan-tindakan kita aktualisasi Pancasila itu harus di ruang publik. Maka kita harus juga menggandeng misalnya dengan TikTok. Kalau kita lihat kan hari-hari ini TikTok kan seru kan tentang bagaimana anak-anak muda menggunakan TikTok untuk mengamalkan Pancasila, kan efektif. Jadi sekarang kita ini mampu nggak dalam pertarungan itu merebut ruang publik? Mencari cara apa yang menarik perhatian milenial. Nah, ya itulah milenial ini nggak mau didoktrina. Syarat milenial itu kan cair. Maka milenial itu adalah anak-anak yang kreatif inovatif. Beri mereka kepercayaan, mereka akan mengisi kontennya sendiri. Maka pendidikan Pancasila sangat penting karena itu hanya memberikan guidance. Bagaimana nanti kita ini memiliki sebuah ideologi bangsa, dan ideologi itu tidak hanya alat pemersatu, tapi ideologi yang menjadi praksis kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah inilah yang anak-anak muda akan membuat konten-konten yang menarik sehingga bahasanya pun bisa dimengerti oleh anak-anak milenial itu. Selain fondasi, selain benteng yang kuat yaitu Pancasila, kita harus melihat budaya asing. Apakah melarang? Enggak, budaya asing gini. Kalau kita kuat ideologinya, budaya asing itu kan bisa memperkaya. Masuk saja. Kan kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Yang buruk ya kita tinggalkan. Jadi dalam hal misalnya kompetisi, itu baik. Kita jalankan itu. Tapi budaya hedonisme, egoisme, ini nggak cocok dengan budaya kita itu, ya jangan dipakai. Jadi anak kan dengan kita memiliki rambu-rambu, anak-anak yang Pancasila yang internalisasi dalam hidup, sehingga orang bisa memiliki rambu. Jadi dia bisa membedakan mana baik, yang buruk. Yang baik ya kita jalankan, yang buruk kita tinggalkan. Termasuk ini mungkin ya diharapkan tokoh-tokoh tidak hanya menyampaikan slogan. Nah, makanya Pancasila dan tindakan jangan penting. Pancasila itu tindakan. Dia aplikasi, dia menjadi living ideologi dalam aplikasi kebijakan. Jadi kita berharap semua regulasi tidak boleh bertentangan Pancasila. Regulasi yang merugikan rakyat kecil, regulasi yang mengeksplorasi sumber daya alam, regulasi yang hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang, itu berarti orang itu tidak berjiwa Pancasila. Pancasila itu juga tidak memaksakan kehendak, tapi Pancasila itu mengajarkan kita untuk kebaikan bersama. Anak-anak kita butuh tindakan nyata. Ya itu mereka butuh keteladanan. Seperti keteladanan zamannya Soekarno. Soekarno itu rela sampai dia berjuang, sampai dia dibuang kemana-mana, ke Pikul, ke Jambi, sampai juga dijualkan itu ke situ karena demi kemerdekaan. Ini visi Bung Karno luar biasa ya, ketika menyampaikan gagasan besarnya, menyampaikan pidato mengenai konsep dasar negara kita Pancasila, itu kan 1 Juni 1945, Romo Beni melihatnya sampai sekarang tetap relevan? Relevan. Pancasila itu sebenarnya menjadi ideologi yang harus kita perjuangkan karena dia menjadi ideologi tata dunia baru. Sehingga pidato Soekarno di PBB tadi itu kan disambut luar biasa. Karena 5 prinsip itulah dasar kita untuk memberikan inspirasi dunia. Karena kita memiliki Pancasila, itulah yang menggelorakan api kemerdekaan bagi negara-negara yang lain. Asia Afrika itu jasanya memberi ratusan negara. Berkembang negara Arab untuk merdeka. Kalau tanpa itu nggak mungkin. Jadi kita harus melihat Pancasila itu menjadi taman sari dunia. Makanya mari kita aktualisasikan Pancasila itu dalam tindakan, dalam pengambilan kebijakan. Lah perlunya Pancasila itu harus diaktualisasi dalam sebuah perbuatan. Dan itulah prinsip kita bersama. Mari tidak perlu diperdebatkan lagi, tapi mari kita laksanakan dalam semua aspek hidup, dalam pendidikan, dalam politik, ekonomi, budaya. Dan kalau itu menjadi acuan dalam kehidupan kita, pedoman kita, maka bangsa ini menjadi besar. Karena negara kita ini sangat kaya. Ribuan suku. Tapi berkat Pancasila, coba tahu Pancasila, mungkin kita menjadi negara-negara kecil. Eropa aja negara-negara kecil. Penduduknya ada yang nggak sampai 1 juta. Terpecah. Karena apa? Karena mereka tidak punya alat pemersatu. Karena Pancasila kita masih bisa berdiri. Itu yang harus kita syukuri, tetapi harus dirawat memori ingatan kita. Maka jangan lupa jas merah, sejarah bangsa kita. Selain jas merah, Romo Beni, yang terakhir di hari yang spesial ini, peringatan hari lahir Pancasila, pesan-pesan apa yang ingin Romo sampaikan kepada masyarakat, khususnya teman-teman kita milenial?
Saya akan mencoba puisi pendek saja. Ya. Aku melihat getaran jiwa Soekarno-Hatta yang menggerakkan jiwa-jiwa merdeka, yang menyatukan kita dari bermacam-macam suku, etnis, budaya, dan agama aliran. Engkau mutiara berharga. Engkau yang mampu menyatukan itu, dan engkau menemukan Pancasila di dadaku, dan engkau mengatakannya, inilah mukjizat terbesar yang aku miliki untuk bangsa dan negara. Dan demi Pancasila engkau rela berkorban. Engkau rela diinjak-injak, engkau rela martabatmu dihancurkan. Tapi engkau tetap kokoh, dan engkau robek dadamu demi Pancasila yang jaya. Baik. Sebagai generasi penerus, kita harus merawat legasi yang luar biasa dari para pendahulu kita, Romo Beni, ya, agar negara kita tetap tegak berdiri sampai kapanpun. Tetap kokoh untuk mempertahankan cita-cita bersama. Itu harapan kita. Romo Beni, terima kasih banyak atas waktunya bersama Sonora pada sore hari ini. Pastinya apa yang kita bicarakan pada sore hari ini bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di acara Ngopi Sore edisi berikutnya dengan topik dan tokoh yang tak kalah menariknya. Saya Anto, Romo Beni pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.